Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan kurniakan kepadaku kefahaman. Amin. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 3, muatan pelajaran IPS. Nah, di sini kita akan masih belajar tentang sikap kepahlawanan. Bagaimana caranya meneladani sikap-sikap kepahlawanan? Seorang pahlawan memiliki sikap-sikap yang perlu diteladani. Sikap yang paling menonjol dari para pahlawan adalah rasa cintanya pada bangsa dan negara yang tanpa pamrih. Maksudnya adalah tanpa mengharapkan imbalan atau ikhlas. Kita sebagai generasi penerus bangsa dapat meneladaninya sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing. Misalnya, teman-teman yang masih kecil, masih di usia SD, bisa meneladani sikap kepahlawanan dengan cara menolong teman yang kesusahan atau belajar dengan rajin. Nah, berikut ini ada contoh sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani dari para pahlawan yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Yang pertama ada Raja Balaputra Dewa yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Sikap kepahlawanannya mencintai rakyatnya dan peduli terhadap agama, pendidikan, dan perekonomian rakyatnya. Hal ini terbukti bahwa Kerajaan Sriwijaya pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa mencapai puncak kejayaannya. Kemudian ada Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Sikap yang bisa ditiru yaitu dermawan atau suka memberi dan mencintai rakyatnya. Kemudian ada Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Aceh. Sikap yang bisa ditiru yaitu mencintai rakyatnya dan berani melawan penjajah. Kemudian yang terakhir ada Pangeran Diponegoro yang berasal dari Yogyakarta. Sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani atau tiru diantaranya mencintai rakyat, bijaksana dan jujur, berani melawan penjajah, dan memiliki sifat kesatria dan rela berkorban. Di LKS juga ada ya teman-teman, silahkan dipahami lagi. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya membuat peta pemikiran atau peta pikiran tema kepahlawanan. Di sini ada contoh tulisan atau bacaan dari LKS ya teman-teman, bisa dilihat kembali dari LKS. Para pahlawan rela berkorban untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. Salah satu tokoh yang berjuang untuk kemakmuran rakyatnya adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah Sultan yang memimpin Kesultanan Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Beliau pernah dipenjara oleh Sultan Ali Riyadsyah karena ketidaksetujuan terhadap pemerintahannya dalam menangani masalah perampokan dan bahaya kemiskinan yang diderita rakyat Aceh. Kelemahan tersebut dimanfaatkan Portugis untuk menyerang Aceh. Melihat hal tersebut, Sultan Iskandar Muda meminta agar dibebaskan oleh Sultan Ali Riyadsyah. Permintaan tersebut dikabulkan dan ia berhasil mengusir Portugis dari Aceh. Setelah itu, Sultan Iskandar Muda menggantikan pemerintahan Sultan Ali Riyadsyah. Salah satu keunggulan dari pemerintahan Sultan Iskandar Muda adalah keberaniannya untuk melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Sejak Sultan Iskandar Muda memerintah, banyak perubahan, terutama kemajuan ekonominya. Banyak barang yang menjadi rebutan bangsa Eropa seperti emas dan lada atau merica. Selain itu, di masa pemerintahannya, Aceh memiliki kekuatan militer yang kuat. Tidak heran apabila Sultan Iskandar Muda berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti Natal, Pasaman, Tiku, dan Pariaman. Nah, pertikaian Aceh dengan Johor merupakan keuntungan tersendiri bagi Belanda dan Portugis. Belanda ingin membantu Johor atau Malaysia untuk melawan Aceh dan dijadikan sebagai sekutu.
Setelah mengetahui bahwa Johor bersekutu dengan Belanda, Aceh berniat melakukan penyerangan terhadap Johor. Pada tahun 1612, Aceh berhasil mengalahkan Johor, tetapi Sultan Alauddin dari Johor berhasil melarikan diri. Sebaliknya, Raja Bungsu yang ditangkap beserta keluarganya. Perkembangan selanjutnya, Sultan membebaskan Raja Bungsu yang dianggap tidak berpihak pada Portugis dan memilih pemerintahan Aceh. Sultan akhirnya menikahkannya dengan adiknya agar terjalin hubungan lebih erat. Semenjak itu, Johor menjadi daerah kekuasaan Aceh. Nah, setelah membaca teks bacaan tersebut, kita dapat mengetahui informasi bahwa Sultan Iskandar Muda berjuang agar seluruh pelosok Aceh dan rakyatnya menikmati kesejahteraan dan keadilan. Informasi penting dalam bacaan tersebut dapat kita buat menjadi sebuah peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan gagasan pokok atau informasi penting dalam bentuk diagram atau bagan. Berikut adalah contoh bentuk peta pikiran. Di situ ada foto Sultan Iskandar Muda. Kemudian ada nama tokoh, perjuangan yang dilakukan, dan sikap yang bisa diteladani. Ini dijelaskan secara singkat saja ya. Nama tokoh, di bawah nama tokoh teman-teman bisa menuliskan Sultan Iskandar Muda. Perjuangan yang dilakukan yaitu mengusir penjajah Portugis dan Belanda dan berhasil menaklukkan Johor. Sikap yang bisa diteladani yaitu pemberani dan pantang menyerah. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami ya?